Selamat pagi, shalom. Selamat menikmati sarapan pagi pada pagi hari ini. Sarapan pagi hari ini saya beri judul, apakah Anda orang Kristen? Kalau kita perbanyak lagi pertanyaan ini akan semakin melebar, saudara. Apakah Anda orang Kristen? Apakah Tuhan Yesus mengenal Anda? Dan terus akan berkembang. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah betul saudara orang Kristen? Mari kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sebab kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Mari kita lihat dalam Yakobus pasal 10 ayat 27. Firman Tuhan, Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dalam firman Tuhan ini jelas, saudara, bahwa orang-orang Kristen ini mendengarkan suara Tuhan. Dengar-dengaran akan suara Tuhan, yang berarti mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau mereka dengar suara Tuhan, maka Tuhan Yesus mengenal mereka. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya mau bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara orang Kristen? Apakah saudara sudah dengar-dengaran akan firman Tuhan? Sebab hal ini akan berdampak pada diri saudara dan juga diri saya, yaitu Tuhan Yesus akan mengenal saudara, juga akan mengenal saya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita teruskan bacaan kita dalam Matius pasal 7 ayat 21. Kita baca. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara, di sini terang benderang dikatakan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yang menjadi pertanyaan, apakah kehendak Bapa yang di surga itu? Salah satu kehendak Bapa di surga adalah mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara, mari kita renungkan. Mari kita renungkan sejenak yang kita sudah memproklamirkan diri kita sebagai orang Kristen. Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Yang salah satunya adalah mengasihi sesama kita. Apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Apakah tatkala kita bertemu dengan seseorang yang menderita, yang sangat membutuhkan pertolongan kita, apakah kita menolong mereka? Atau bahkan ada saudara-saudara seiman kita yang itu adalah anggota tubuh Kristus yang sedang sakit, apakah kita peduli dengan mereka? Apakah mau kita menolong mereka? Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan hal ini. Kita renungkan terus dalam kehidupan hal ini. Sebab hal ini akan menentukan hidup kita di akhir penghakiman nanti. Saudara yang kasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami berbagai masalah. Juga kita akan diperhadapkan berbagai aneka ragam kehidupan. Mungkin saudara di perjalanan kita bertemu seseorang yang mungkin pakaiannya bagus, mungkin dia kuat, sehat, layak bekerja, lalu dia meminta-minta. Apakah kita akan berbelas kasihan kepada dia? Apakah kita akan mengatakan, kamu sehat, kamu bekerja aja sendiri sana? Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini tanpa ada embel-embel. Harus kita tanyakan dulu, kenapa dia? Kita harus periksa dulu, kenapa dia meminta-minta? Tidak, tetapi
Karena dia meminta-minta, berarti dia memerlukan. Kita harus menolong mereka. Saudara, mungkin dalam pelayanan, kita diperhadapkan berbagai hal. Mungkin kita mendapat celaan, mungkin teguran yang keras. Apakah kita akan marah? Apakah kita akan dengan hawa nafsu yang berkobar-kobar akan berekspresi yang meluap-luap memarahi pada mereka atau dendam atau dan sebagainya? Ingat, firman Tuhan mengatakan pada pagi ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, saudara yang kasih, maka sikap kita haruslah menolong orang yang memerlukannya. Sikap kita kepada orang yang memusuhi kita, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, kasihilah musuhmu, sebab upahmu sangat besar di surga. Demikian juga saudara, ketika kita dalam pelayanan menghadapi suatu teguran yang keras, ini bukanlah suatu kebetulan. Tetapi inilah Tuhan sudah izinkan terjadi supaya kita mengalami proses kehidupan ini. Supaya kita dapat mengekspresikan kasih kita, dapat mengekspresikan iman kita kepada Yesus yang kita ekspresikan dengan kasih kepada semua orang, kepada orang yang memerlukan, bahkan kepada orang yang menegur kita, memusuhi kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang berarti kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang berarti Tuhan Yesus mengenal kita. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengenal kita. Dan kalau Tuhan mengenal kita, maka di takhta pengadilan terakhir nanti Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita baca dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 31 dan terusnya, hal penghakiman terakhir. Hal penghakiman terakhir. Saudara, firman Tuhan saya bacakan dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40. Saya baca mulai ayat 32. Saudara, pada hari ini adalah zaman akhir zaman. Dan yang utama dari renungan pagi ini adalah kita sudah mendekati penghakiman akhir zaman. Ayat 22 saya baca. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang demi seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara, Tuhan Yesus akan memisahkan kita pada akhir zaman seorang demi seorang. Pada ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya, dan raja itu akan berkata kepada mereka, Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus, atau kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka. Tuhan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang engkau lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal penghakiman terakhir ini gambarannya sudah jelas sekali, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, yang berarti kita melakukan kehendak Bapa di surga. Dalam bacaan kita tadi tergambar dengan jelas, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus ingin kita mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita menolong orang yang sakit, berarti kita menolong Tuhan Yesus. Kita melawan orang yang di penjara, berarti kita melawat Tuhan Yesus. Kita menolong orang yang kekurangan, orang yang menderita, yang membutuhkan, berarti kita menolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi gambaran dengan jelas bahwa kita harus mengasihi sesama kita, menolong sesama kita. Sebab dengan demikian kita sudah mengerjakan pekerjaan Bapa di surga, melakukan perintah Bapa di surga, yang berarti kita adalah domba-domba Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengenal kita. Dan jangan sampai saudara, jangan sampai nanti ketika penghakiman terakhir Tuhan Yesus akan mengatakan, aku tidak pernah mengenalmu, nyalah dari hadapanku kamu si pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya akan menyampaikan satu prinsip dalam bacaan kita tadi, bahwa kita menolong orang yang kesusahan berarti kita menolong Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita renungkan hal ini, kita kerjakan hal ini dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, sungguh-sungguh menjadi domba Kristus, dan Kristus mengenal kita. Dan kelak nanti di penghakiman terakhir, Tuhan tidak mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Sekian renungan pagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.